Gimana gitu Mbak? Belah sana di parit, dalam parit masih ada. Masih ada Mbak? Kondisinya seperti apa? Tiap malam Jumat begitu keliling, dari anjing kecil sampai anjing terbesar. Identifikasi kalau di bawah pohon itu, di bawah pohon ini yang di depan saya ini mungkin ada struktur yang sangat luar biasa. Kemungkinan ditanamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam jas merah. Sobat Cakra, jangan sekali-kali kita meninggalkan sesuatu sejarah. Peninggalan sejarah, cerita tentang sejarah, kisah tentang sejarah. Bahwasanya sejarah menjadi tolak ukur kita untuk menjadi berkembang, untuk maju ke depan. Semoga Sobat Cakra semuanya saya doakan dalam kondisi sehat walafiat. Kita sekarang berada di sebuah desa Ningas Rembong, di dusun Ningas Rembong, di desa Purworejo, Kecamatan Sukomo, Mojokerto. Kita akan mengeksplor atau mencari tentang hal-hal sejarah, kisah-kisah sejarah tentang peninggalan dari Majapahit. Majapahit sangat luas kisahnya, sangat perlu banyak didalami, terutama yang ada di Mojokerto ini, karena identik Majapahit itu berdirinya, berkembangnya di pusat, di daerah Mojokerto. Nah, kini kita akan belusukan, akan mencari sisa atau peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh Majapahit. Tepatnya di depan saya ini ada pohon ifrik yang ukurannya sangat luar biasa, sangat besar sekali. Kemungkinan pohon ini adalah umurnya ratusan tahun sampai ribuan tahun. Dan di sekeliling dari pohon tadi kita menemukan sebuah struktur batu bata merah yang identik dengan bangunan-bangunan kuno di era-era kerajaan. Kemungkinan ini peninggalan dari Majapahit. Kita hanya bisa berasumsi, beranggapan ini peninggalan dari Majapahit. Dilihat dari struktur batu batanya itu ukuran besar nih Sobat Cakra. Nah, ini coba kita berkeliling. Jadi batu batanya berserakan begitu saja di ladang kebun ini. Nah, kita ambil ini seperti batu bata kuno. Ini batu bata kuno yang lapisannya atasnya ini berbentuk strukturnya halus dan ini kasar. Kemungkinan ini ciri dari bangunan Majapahit yang menggunakan sistem batu bata gosok. Jadi banyak sekali di sekeliling ini berserakan batu bata merah kuno. Berarti kita berasumsi kalau di sini peninggalan dari Majapahit, berupa entah itu berupa struktur pemukiman penduduk, peninggalan dari pemukiman penduduk dari era-era lama, atau ini sebuah candi. Karena banyak sekali struktur batu bata merah yang berserakan begitu saja Sobat Cakra ya. Jadi lokasi ini kira-kira 6 km sampai 10 km dari pusat Majapahit, yaitu di sebuah desa Trowulan. Jadi ini agak ke utara. Dekatnya ini dengan Kali Brantas atau Sungai Brantas yang identik pada zaman Majapahit dahulu itu adalah sebuah jalur rempah atau jalur pelabuhan untuk pusat transportasi kapal yang menuju ke Tanjung Perak. Jadi di sebelah sana itu adalah Sungai Brantas. Sungai Brantas dulu diidentik adalah jalur rempah dari era Majapahit.
Nah ini sobat, nah ini berserakan sudah tidak utuh lagi, mungkin termakan usia, termakan alam, jadi sekarang berlumut. Kita hanya bisa berasumsi ini bangunan apa. Mungkin ini adalah sebuah kemungkinan candi, bisa juga, karena Majapahit di era-era abad ke-10 ke atas sampai ke-15, bangunan dari peninggalan kerajaan dulu memakai batu bata merah yang identik itu. Kadang ada yang memakai batu bata andesit atau batu andesit, tetapi lebih sering memakai batu bata merah. Dan di bawah pohon ini juga ada, nah ini pecahan-pecahan tembikar atau gentong terakota juga. Nah ini dilihat dari pohon-pohon yang sangat luar biasa, sangat besar sekali sobat cakra. Pengalaman kami, kalau bangunan-bangunan yang ada di Majapahit yang sudah tidak berbentuk lagi, pasti dikamuflase atau ditutupin dengan pohon yang besar. Kadang pohon beringin, kadang pohon iprek, dan pohon lain yang bentuknya sangat besar. Saya perkirakan mengidentifikasi kalau di bawah pohon itu, di bawah pohon ini yang di depan saya ini, mungkin ada struktur yang sangat luar biasa. Kemungkinan ditanamin, apa itu tujuannya dari nenek moyang dahulu, itu untuk mengamankan atau untuk menghancurkan atau menenggelamkan, kita belum bisa memastikan. Jadi di depan saya ini adalah struktur batu bata merah besar yang dikumpulkan. Ada sebagian yang utuh dan ada sebagian yang rusak atau pecah atau hancur. Ini yang utuh. Nah, persis yang ada di candi-candi Trowulan, seperti halnya Wringin Lawang juga memakai batu berukuran seperti ini. Di Candi Brahu, Candi Tekus juga seperti ini. Karena ini adalah dekat dengan pusat jalur rempah, yaitu Sungai Berantas. Luar biasa sobat cakra. Jadi berserakan seperti ini. Kalau ini sebuah pemukiman penduduk atau pemukiman ulit di era Majapahit atau sebelum Majapahit, kita tidak menemukan sebuah seperti keramik. Jadi tidak menemukan. Kita keliling dari selatan sampai sini juga tidak menemukan keramik. Kalau tidak ada keramik dan terakota atau tembikar, ini mungkin identik dengan bangunan peribadatan sobat cakra. Ini adalah pohon ini sama persis yang kita jumpai di Puri, yaitu situs Watu Gilang. Kalau masyarakat sini menamakan Punden Mbah Purwo, jadi sekarang dialihkan fungsi sebagai punden, tempat disakralkan untuk desa tersempat ini. Nah ini strukturnya sudah berlumut, sudah tidak bisa berbentuk lagi. Dari sampai sekarang belum ada penelitian dari pihak-pihak yang terkait tentang struktur-struktur yang ada di bawah pohon ini. Dilihat dari bukti autentiknya, ini adalah peninggalan benda-benda kuno atau benda-benda di era-era kerajaan yang ada di Mojokerto. Yang pernah berdiri kerajaan di Mojokerto adalah kerajaan Mpu Sendok, adalah raja terakhir dari Mataram kuno yang berimigrasi atau berpindah ke Jawa Timur pada era abad-abad ke-9. Kalau Majapahit di abad ke-12 ke atas. Ya, seperti ini. Sangat luas sekali, dan di area persawahan juga ini.
Sungguh luar biasa peninggalan Majapahit ini. Tapi sekarang sudah tidak berbentuk lagi seperti halnya kayak candi atau tempat ibadatan atau talut. Tapi dilihat dari batu batanya ini, bangunannya besar karena berserakan berhamburan dari pohon-pohon ini. Juga di bawah pohon ini juga ada. Nah, ini kemungkinan ini adalah peninggalan Majapahit yang dibangun untuk peribadatan, untuk singgah para saudagar atau pedagang yang berlabuh di Sungai Brantas, di tepatnya di utara sana. Di sana itu adalah Sungai Brantas yang sekarang ukurannya mengecil, mungkin kena bencana alam. Kalau dulu mungkin sangat luas, sangat besar, karena kapal besar di Majapahit bisa masuk ke Sungai Brantas. Sungai Brantas adalah akhirnya hulunya ada di Tanjung Perak atau di Sidoarjo juga ada. Nah, seperti ini Sobat Cakra. Sangat luar biasa peninggalan ini. Tujuan kami tim Cakra Panorama untuk mendokumentasi ini agar generasi kita yang akan datang mengerti kalau ini adalah peninggalan dari Majapahit atau kerajaan-kerajaan yang sebelum Majapahit. Oke Sobat Cakra, cukup sekian dari kami. Kita berkeliling dari pohon ini dan dijumpain banyak struktur batu bata merah ini yang sudah hancur, berserakan, tidak berbentuk lagi, hanya menyisakan seperti ini. Nah, semoga bermanfaat untuk kita semua dan Sobat Cakra tetap dalam kondisi sehat walafiat, kondisi banyak rezeki dan lancar rezekinya. Dan apabila ada kata atau ulasan yang kurang berkenan atau salah, kami tim Cakra Panorama mengucapkan mohon maaf yang besar-besarnya. Dan sebelum saya tutup, untuk Sobat Cakra yang pendatang-pendatang baru, pengikut-pengikut Cakra Panorama ini yang belum subscribe, mohon diberi bantuan subscribe agar channel ini tetap berkembang, tetap maju, untuk sinergi, untuk membangun, menguri-nguri budaya, untuk melestarikan budaya. Dari kawasan Desa Purworejo, Dusun Nias Rembyong, Kecamatan Sukomo, Mojokerto, bagian utara. Banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali sinten Mbah panjenengan Mbah? Mas Santo. Mas Mbah Santo. Mbah Santo. Asli mriki nggih, Nias Rembang nggih. Nggih, ngapunten. Mriki lah katanya dulu di sini tuh pernah ditemukan struktur bata atau bangunan yang Sebelah sana di parit, dalam parit masih ada. Masih ada Mbak ya? Kondisinya seperti apa? Bata. Kayak apa ya? Kayak pondasi. Seperti pondasi. Pernah dengar cerita atau gimana Mbak tentang keadaan di sini dulunya dari tahu ceritanya. Tahu, tapi kalau menurut urut-urutannya itu dari sini sampai daerah Tempuran sana itu masih bersambung. Struktur itu masih bersambung ke sana. Jalurnya ke sana. Iya. Ada cerita lagi Mbah dari mbah-mbah atau buyut-buyut dulu? Wah, nggak pernah dengar saya. Tapi cerita itu pas ya. Mbah ya. Struktur itu tembusannya ke situ. Tembusannya ke situ. Nah, kalau yang di Tempuran itu ada batu kumpa segala itu. Yang di sebelah sana sekolahan. Itu sekolahan itu jangan belok ke sana, lurus. Itu nanti di situ ada ya semacam ini namanya Balai Tambang kali salah. Nah, di situ ada batu kumpa banyak. Ya seperti batu gitu, persegi 4. Di situ banyak. Dulu mau diambil nggak boleh. Katanya buat apa ya? Buat peninggalan anak cucu gitu.
sampai di dalam sungai, nggak ada sungai besar itu, nembus batu bata kayak ini, berserakan kayak ini di pinggir kali. Mbah, di sini pernah ada cerita dari hal-hal yang di luar nalar nggak, Mbah? Seperti ada apalah penampakan Ya. atau pernah orang dapat apalah di sini? Ya kalau masalah penampakan itu belum pernah. Cuman kalau yang minta apa ya, kayak togel, kayak apa itu, Pasti tembus Mbak ya. ya tergantung yang ini ngeramesi. Ada cerita sudah Ya. ada orang yang dapat. Saya pernah ngelihat sendiri orang cari itu sampai kesurupan di situ. Namanya Mbah Sino Barong. Yang di situ. Tahu yang tinggal di situ atau yang lain datang ke sini nggak tahu. Mbah Sino Barong ya. Ya kalau ini sendiri, kalau kata orang tua-tua yang waktu itu masih ada orang yang malam Jumat Legi itu keliling dari anjing kecil sampai anjing terbesar, itu yang nunggu desa ini. Oh, sering menampakkan diri Ya, di mana-mana nunggu tertentu. ya, waktu masih ada orang yang terdahulu. Namanya ini apa? Punden atau Punden Suko, Punden Suko? Iya. Punden Suko Sanggrahan, namanya Suko. Nah kalau nggak salah itu nama yang diam di sini itu ada namanya Suko, itu ada katutan nama Suko, Mbak Suko siapa gitu. Iya. Ada nggak dulu-dulu ada orang menemukan artefak ataupun fragmen ataupun benda-benda di zaman-zaman Ada batu. kerajaan? Cuman batu bata di sini tuh. Di sini tuh batu bata itu ya tertentu orangnya, kalau yang dikasih ya dapat, kalau nggak dikasih nggak dapat. Ya emang kalau sengaja nyari, tapi itu juga sulit.